Selamat pagi pendengar, dari lantai 7 Medan Merdeka Barat Padan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Penyidikan pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur telah diperiksa laporan saksi. Mengapresiasi setinggi-tingginya kerja keras dari pemerintah dalam situasi pandemi ini kita bisa lepas daripada resesi. Sari berita pagi hari ini, KPK mendalami keterangan Kepala BPKD DKI Jakarta dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Jakarta Timur. Sementara itu pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 7,07% merupakan yang tertinggi sejak 16 tahun lalu. Inilah warta berita selengkapnya hari Jumat 6 Agustus 2021. Saya Rizky Rustarto bersama Anda. Mengawali warta berita pagi hari ini, kami sampaikan sekilas berita utama. Klub sepak bola asal Spanyol Barcelona mengambil langkah berani dengan tidak memperpanjang kontrak sang mega bintang mereka Lionel Messi, sehingga membuat pemain berkebangsaan Argentina tersebut dikaitkan dengan klub kaya raya seperti Manchester City dan Paris Saint-Germain. Lebih dari 22 juta warga Indonesia telah menerima vaksin lengkap atau 2 kali mendapat suntikan vaksin COVID-19. Tim pengawasan dan pemeriksaan khusus Mabes Polri kemarin memeriksa Kepala Polisi Daerah Sumatera Selatan, Inspektur Jenderal Polisi Eko Indra Heri, yang terkait dengan dana hibah 2 triliun rupiah dari almarhum Akiditio yang ternyata belum jelas keberadaannya. Informasi pertama datang dari penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami keterangan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah atau BPKD DKI Jakarta Edi Sumantri terkait pengelolaan APBD DKI Jakarta dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul, Jakarta Timur. Informasi selengkapnya kita akan simak bersama Hairul Umam. Apakah kita tidak mencurigai adanya orang yang membantu RT di DPRD dan Pemprov DKI gitu? Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta yaitu Edi Sumantri. Edi sendiri diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Jakarta Timur. Tak hanya Edi, tim penyidik juga turut memeriksa Kepala Bidang Pembinaan Pembiayaan BPKD DKI Jakarta Asep Erwin Juanda dan pejabat BPKD DKI Jakarta Faisal Safrudin serta pegawai BUMD DKI Jakarta Faruk. PLT Jubir KPK Ali Fikri mengatakan mereka yang diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Rudi Hartono Iskandar didalami soal pengelolaan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah DKI Jakarta. Terkait dengan kegiatan penyidikan pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 telah diperiksa laporan saksi yaitu Faisal Safrudin, kemudian Asep Erwin, Edi Sumantri dan Faruk. Para saksi ini seluruhnya hadir dan dikonfirmasi terkait dengan pengetahuan dari para saksi ini mengenai bagaimana proses pengelolaan keuangan APBD DKI Jakarta yang diduga terdapat adanya peruntukan yang tidak sesuai, ya, khususnya terkait dengan pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung. Sebelumnya memang Ketua KPK Komjen Pol Firly Bahuri menyebut pihaknya akan mendalami besaran anggaran yang dikeluarkan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah DKI Jakarta. Firly menyebut pihaknya telah menemukan 2 dokumen terkait pencairan dana untuk pembelian tanah di Munjul, Pondok Rangon, Jakarta Timur, dan salah satu dokumen yang ditemukan untuk pembelian tanah itu mencapai 1,8 triliun rupiah. KPK juga memastikan bakal segera memeriksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur. Kita memang akan mendalami terkait dengan semua pihak yang
diduga mengetahui, melihat, mengalami tentang proses penyertaan dana di dalam perusahaan daerah BUMD Sarajaya, apakah itu pihak legislatif maupun eksekutif, karena memang sumber dana di BUMD Sarajaya itu bersumber dari APBD. Firly juga mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap Anies dan Prasetyo Edy dilakukan lantaran keduanya diduga mengetahui proses pengadaan tanah ini. Apalagi anggaran dalam pengadaan tanah muncul bersumber dari APBD yang dibahas dan ditetapkan oleh Pemprov dan DPRD DKI Jakarta. Dalam kasus ini, KPK memperkirakan kerugian keuangan negara sebesar 152,5 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI melaporkan. Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Ditunjuknya Menteri Luar Negeri kedua Brunei Darussalam, Erywan Yusof, sebagai Special Envoy atau utusan khusus ke Myanmar oleh ASEAN perlu diikuti dengan kunjungan Myanmar dalam waktu dekat. Informasi selengkapnya kita dapatkan dari Retno Mandesari. Myanmar telah menyetujui ASEAN dalam pertemuan para menteri luar negeri AMM ke-54 Rabu 4 Agustus resmi menunjuk Menlu kedua Brunei Darussalam sebagai Special Envoy atau utusan khusus ke Myanmar. Penunjukan Erywan Yusof itu tercantum dalam komunike bersama pada paragraf 93. Menlu RI Retno Marsudi menilai setelah penunjukan Erywan Yusof harus diikuti dengan pemberian akses kepada utusan khusus untuk menjalankan tugasnya di Myanmar. Selain Retno Marsudi menegaskan kunjungan utusan khusus tersebut dapat dilakukan segera dengan mengedepankan dialog dengan seluruh pihak di sana. Penunjukan utusan khusus merupakan salah satu fokus dalam 5 poin konsensus yang disepakati oleh para pemimpin ASEAN pada KTT yang berlangsung di Jakarta April lalu. Indonesia juga menegaskan pentingnya utusan khusus segera melakukan kunjungan ke Myanmar dan melakukan dialog dengan semua pihak. Ditambahkan Retno Marsudi, Indonesia mengharapkan utusan khusus untuk Myanmar dapat melaporkan kemajuan kerja sesuai tenggat waktu yang disepakati, yakni September mendatang. Indonesia mengharapkan akan ada kemajuan kerja dan utusan khusus, dan kemajuan kerja ini sudah dapat dilaporkan pada pertemuan AMM yang akan datang di bulan September 2021. Dalam pidato Minggu 1 Agustus, pemimpin militer Myanmar, Min Aung Hlaing, menyatakan Myanmar siap bekerja sama dengan ASEAN termasuk untuk memulai dialog. Saya ingin mengatakan Myanmar siap untuk bekerja sama dengan ASEAN di dalam kerangka kerja ASEAN termasuk untuk berdialog dengan utusan khusus ASEAN untuk Myanmar. Menurut Menlu Retno Marsudi, Indonesia mendorong pula penyegeraan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Myanmar. Dikatakannya saat ini Sekjen ASEAN dan ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance AHA Center akan segera menyusun modalitas pemberian bantuan kemanusiaan sehingga dapat menjangkau semua rakyat yang memerlukan. Pertumbuhan ekonomi 7,07% yang dialami Indonesia pada kuartal kedua tahun ini disebut Komisi 11 DPR menjadi yang tertinggi sejak 16 tahun lalu. Laporan disampaikan oleh Lisa Nurani. Mengapresiasi setingginya kerja keras dari pemerintah. Komisi 11 DPR RI mengapresiasi kinerja pemerintah Republik Indonesia yang berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal 2 tahun 2021. Badan Pusat Statistik BPS merilis pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2 tahun 2021 mencatat laju pertumbuhan yang signifikan, yakni tumbuh lebih dari 7,07%. Ketua Komisi 11 DPR RI Dito Ganinduto mengatakan pencapaian ini merupakan yang tertinggi sejak tahun 2004 lalu atau lebih dari 16 tahun lalu. Realisasi pertumbuhan ekonomi di triwulan 2 tahun 2021 juga lebih baik dibandingkan dengan beberapa negara, di antaranya Vietnam 6,6% dan Korea Selatan 5,9%. Partai Golkar mengapresiasi setinggi-tingginya kerja keras dari pemerintah dalam situasi pandemi ini kita bisa lepas daripada resesi yaitu mencapai pertumbuhan ekonomi 7,07%.
meskipun sekarang kita sudah membayar, tentunya ada 3 hal yang harus kita lakukan sekarang, yaitu penanganan COVID sudah sekarang dilakukan oleh KPCPEN, Komite Penanganan COVID dan Penanganan Ekonomi Nasional yang sudah terbukti, dan kemudian bantuan sosial yang sudah terrealisir sekarang, kemudian vaksinasi juga sudah dilakukan, dan tentunya dunia usaha juga salah satu hal yang harus kita perhatikan, yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Sementara Kepala Badan Pusat Statistik BPS Margo Yuwono dalam konferensi persnya di Jakarta mengatakan pertumbuhan ekonomi ini dilatar belakangi oleh upaya pemerintah yang gencar dalam menjalankan program vaksinasi sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk melakukan mobilitas. Dengan demikian, kalau kita hitung pertumbuhan pada triwulan 2 tahun 2021 secara PDB, artinya secara triwulan 2 tahun 2021, kalau kita bandingkan pada triwulan 1 tahun 2021, perekonomian Indonesia tumbuh 3,31%. Sedangkan kalau kita bandingkan pada triwulan 2 tahun 2020 atau secara Y on Y, perekonomian Indonesia tumbuh 7,07%. Tak hanya itu, pertumbuhan juga didasari dari 5 sektor usaha yang memberikan kontribusi 64,85% terhadap produk domestik bruto atau PDB Indonesia pada triwulan 2 tahun 2021. Usaha tersebut diantaranya yaitu di bidang industri, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan. Sebelumnya, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPEN, Airlangga Hartarto mengatakan, insentif pembebasan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM untuk sektor kendaraan bermotor dan sektor perumahan menjadi stimulus dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Insentif tersebut juga turut mendorong sektor perdagangan yang tumbuh 9,44% seiring tingginya perdagangan kendaraan yang mencapai 37,88%. Tak hanya itu, pertumbuhan juga dipengaruhi oleh perbaikan ekonomi global, terutama beberapa negara yang menjadi mitra dagang ekspor Indonesia, seperti China tumbuh 7,9%, Singapura 14,3%, dan Vietnam 6,6%. Himpunan Bank-Bank Milik Negara atau Himbara semakin optimis dalam penyaluran kredit di sisa tahun ini setelah Badan Pusat Statistik atau BPS merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua tahun 2021 yang ternyata mencapai lebih dari 7%. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Ketua Himbara yang juga Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Sunarso, menyampaikan rasa syukurnya jika Indonesia Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Sejumlah anak menjadi yatim piatu karena orang tuanya meninggal dunia akibat COVID-19. Pemerintah pun diminta memberikan perhatian khusus terhadap masa depan mereka. Informasi ini kami hadirkan dalam sesi laporan khusus bersama Rini Hairani. Laporan khusus. Laporan Laporan khusus. Kumandang azan tersebut dilakukan Arga, anak berusia 13 tahun di makam sang ibu dengan menggunakan pakaian APD lengkap yang viral di media sosial. Dengan suara bergetar, Arga harus tabah ditinggal pergi sang ibu karena COVID-19. Sang ayah sebelumnya juga telah meninggal dunia akibat COVID-19. Arga merupakan anak kedua, sementara kakak dan 2 orang saudara lainnya saat ini tengah melakukan isolasi mandiri di Wisma Atlet Tenggarong, Seberang. Nasib pilu juga dialami Vino, anak berusia 10 tahun asal kampung Linggang, Purworejo, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Vino harus
harus menerima kenyataan pahit di usianya yang masih belia. Bocah kelas 3 sekolah dasar itu harus hidup sebatang kara setelah kedua orang tuanya meninggal akibat terinfeksi virus corona. Tak hanya kisah Arga dan Vino, pandemi COVID-19 juga membuat sejumlah anak-anak harus kehilangan orang tua mereka karena terinfeksi COVID-19. Kehilangan kedua orang tua secara tragis memberi tekanan yang tidak ringan, terutama bagi anak usia balita dan remaja. Sebagian anak tiba-tiba harus menanggung beban hidup sepeninggal orang tua mereka. Pendiri founder Kami Brainer, Kang Samad mengatakan, ada yang harus diperhatikan yakni masa depan anak-anak yatim piatu tersebut. Mereka juga perlu mendapatkan jaminan kehidupan yang layak serta adanya bantuan pendidikan. Untuk itulah Kami Founder memberikan bantuan beasiswa paket khusus untuk anak-anak yatim piatu yang orang tuanya meninggal akibat COVID-19. Karena itu peran sosial kemasyarakatan, kesadaran dari civil society itu diperlukan sekali, Mbak. Dan disinilah adalah merupakan satu medan pengabdian buat kita. Ini adalah ladang pahala buat kita, Mbak. Kita bisa merasakan dengan kita saling berbagi terhadap anak-anak yang menjadi yatim dan menjadi yatim piatu karena COVID ini. Kemudian langkahnya apa sih Pak kalau dari Kami Brainer sendiri Pak? Jadi kita pertama proaktif mencari informasi di mana saja ada anak yatim piatu yang kena COVID orang tuanya dan kedua orang tuanya meninggal. Ketemulah di Madiun, kita melihat ada Yuda dan adiknya 2 orang. Itu kedua orang tuanya wafat dalam 1 minggu. Nah, jadi kita ikut serta bagaimana memberikan jaminan, memberikan bantuan beasiswa. Kita berikan 25 juta kepada Yuda dan dua adiknya. Setelah itu Yudanya 10 juta. Adik keduanya 8 juta, adik bungsunya 7 juta. Ada 5 kategori beasiswa. Pertama, beasiswa bagi mahasiswa, anak seorang pedagang kecil yang terdampak COVID, tidak bisa aktif membayar biaya sekolahnya. Mahasiswa kedua, pelajar SMA, anak pedagang kecil. Kemudian yang ketiga, anak pelajar SMP, dan yang keempat, anak pelajar SD. Paket khusus adalah anak yatim piatu karena COVID. Itu kemudian kita buka secara resmi dan ada 180.000 yang mendapatkan informasi. Peningkatan kasus kematian akibat pandemi COVID-19 berdampak pada jumlah anak yang kehilangan pengasuhan orang tua atau menjadi yatim piatu. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPI menekankan, meski sejumlah anak yang kini menjadi yatim piatu telah mendapatkan bantuan, namun masih banyak lagi anak-anak yatim piatu yang belum tersentuh bantuan pemerintah lantaran belum adanya pendataan akurat. Komisioner KPI Retno Listiarti menyayangkan hingga kini belum ada data valid dari pemerintah menyangkut jumlah serta domisili anak yang menjadi yatim piatu akibat pandemi. Padahal menurut Retno, mereka sangat membutuhkan perhatian tak hanya dalam hal materi, namun juga kasih sayang dan pengasuhan yang tepat. Dan untuk itu maka negara harus hadir. Anak ini adalah soal kemanusiaan. Anak-anak ini masa depannya masih panjang, dan untuk itu maka negara harus hadir, memikirkan bagaimana masa depan dan kelanjutan hidup mereka. Yang harus dipikirkan pengasuhannya pada keluarga terdekat, apakah ada dan apakah keluarga terdekat mampu untuk melakukan pengasuhan. Yang kedua, jika ini diadopsi, itu harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya Ketua DPR RI Puan Maharani memberi perhatian khusus terhadap perlindungan anak-anak yang kehilangan orang tua akibat keganasan COVID-19. Menurut Puan, pemerintah harus memiliki data khusus terkait anak-anak kurang beruntung tersebut untuk kemudian memberikan perlindungan kepada mereka. Data tersebut, kata Puan, sangat diperlukan untuk memastikan negara hadir memberikan perlindungan yang tepat terhadap anak-anak yang kehilangan orang tua karena pandemi COVID-19.
Ya, pendengar, bicara mengenai kehilangan kedua orang tua di masa pandemi bukanlah hal yang mudah. Dan sejauh ini juga kami mengumpulkan tanggapan masyarakat mengenai peran yang harus dilakukan pemerintah terhadap anak yang yatim piatu karena COVID-19. Nama saya Olivia, saya karyawan swasta di Jakarta. Menurut saya untuk anak-anak yatim piatu yang khususnya menjadi yatim piatu karena ditinggal orang tuanya akibat COVID-19, ini sebenarnya pemerintah mungkin bisa melalui dinas sosial gitu ya, bisa memberikan santunan untuk memastikan, terutama untuk santunan pendidikan, untuk memastikan anak-anak ini meskipun mungkin akan dirawat oleh keluarganya tapi tetap mendapatkan pendidikan yang layak. Tapi kalau nggak punya keluarga pun mungkin pemerintah melalui dinas sosial juga bisa menyediakan tempat-tempat seperti panti asuhan yang memang menampung anak-anak ini. Nama saya Ahmad Sofyan dari Bekasi. Menurut saya, pemerintah harus menyediakan dana semacam bansos dan menginventarisir seluruh anak yatim piatu yang ada di Indonesia yang ditinggal orang tuanya, kedua orang tuanya akibat COVID-19. Data itu harus dihimpun di seluruh Indonesia, dari tingkat provinsi sampai tingkat RW dan RT. Nah, dari sekian yang dihimpun dan didapat datanya, harus dilakukan verifikasi kembali dengan petugas-petugas yang memang netral. Pengelola data di tingkat pusat harus betul-betul mengupdate data tersebut. Jangan di bawah diminta memverifikasi data, mendata anak yatim piatu, tapi setelah mendapat hasil di atas tidak pernah diupdate. Kami juga akan hadirkan komentar pagi hari ini yang disusun dan disampaikan redaktur senior Pro 3 Widi Kurniawan. Editorial Pro 3. Selamat pagi pendengar. Upaya sejumlah pihak memberi bantuan kepada anak-anak usia sekolah yang ditinggalkan orang tuanya akibat COVID-19 penting untuk diapresiasi. Tidak sedikit kisah anak seperti Alvino Dava Harja atau Rahmat Diana Gasta dan Hingley Ongley terpaksa kehilangan orang terkasihnya akibat wabah COVID-19. Mereka bukan saja kehilangan orang tua, tetapi juga masa depan, karena tidak jelas kemudian siapa yang harus menanggung biaya hidup dan biaya pendidikan mereka. Ketua DPR Puan Maharani memperkirakan 20 tahun ke depan Indonesia akan merasakan dampak bila banyak anak-anak harus putus sekolah karena orang tuanya meninggal akibat COVID-19. Secara pribadi atau kelompok memang ada sejumlah pihak memberi bantuan kepada anak-anak semacam itu. Seperti yang dilakukan Wakil Ketua Komisi 8 DPR Diah Pitaloka atas nama Ketua DPR RI Puan Maharani di Sragen, Jawa Tengah, atau yang dilakukan The Sandi Uno Merchandise bersama Kahmi. Harapannya tentu seluruh anak pada usia sekolah dan bahkan hingga perguruan tinggi harus tetap dijamin masa depan pendidikannya. Upaya ini tidak dapat dilakukan orang per orang, tetapi harus dilakukan oleh pemerintah atas nama negara. Masa depan anak-anak tersebut adalah masa depan kita semua. Karena itu, perlu dibuat mekanisme pendataan secara sistematis sejak dari bawah hingga tingkat pusat. Kebijakan ini juga perlu mendapat landasan peraturan dan kelembagaan secara khusus. Karena, sekali lagi, masa depan anak-anak usia sekolah yang kehilangan orang tuanya akibat COVID-19 harus tetap dijamin oleh negara. Karena mereka adalah juga masa depan Indonesia. Demikian komentar, selamat pagi.
berita pagi hari ini kami akan hadirkan kepada Anda informasi seputar Olimpiade dalam Jurnal Olimpiade Tokyo 2020. Jurnal Olimpiade Tokyo 2020. Selamat pagi, salam olahraga. Jurnal Olimpiade Tokyo 2020 bersama tim liputan Radio Republik Indonesia pagi ini kami awali dengan sejumlah informasi menarik dan hasil update pertandingan hingga hari ke-14 kemarin. Pemain skateboard berusia 18 tahun asal Australia Keegan Palmer tampil mengesankan setelah meraih medali emas di babak final putra yang berlangsung di area K Park Skateboarding Tokyo kemarin. Tidak hanya satu, tapi Palmer mengeksekusi dua penampilan sekaligus secara brilian dan membongkar emas Olimpiade pertama untuk Australia di cabang olahraga skateboard. Palmer menjadi yang teratas dalam hasil akhir di mana ia mencetak skor terbaik 95,83. Skor itu terlalu tinggi untuk dilampaui peraih medali perak asal Brazil Pedro Barros yang hanya mampu meraih skor 86,14. Sementara medali perunggu diraih Kerry Genow dari Amerika Serikat dengan skor 84,13. Lisa Karikan menjadi atlet Olimpiade paling sukses Selandia Baru setelah memenangkan emas nomor kayak tunggal 500 meter putri di Sea Forest Waterway kemarin. Hasil perolehan medali Olimpiadenya menjadi total 6 medali, termasuk satu perunggu Olimpiade 2016. Atlet berusia 32 tahun itu memenangkan emas ketiganya secara berturut-turut dalam kayak tunggal putri 200 meter sebelum bermitra dengan Catherine Regal untuk merebut emas kayak ganda 500 meter. Menghadapi angin yang stabil di tengah kondisi panas dan lembab, sang juara dunia melewati garis finish dalam waktu 1 menit 51,216 detik untuk mengungguli atlet Bulgaria Tamara Sips yang mengantongi perak dan atlet Denmark Emma Jorgensen yang meraih medali perunggu. Dari arena tinju, Albert Batirgaziev dari tim Komite Olimpiade Rusia meraih medali emas tinju kelas bulu putra setelah mengalahkan tinju Amerika Serikat Doug Regan di partai final yang berlangsung di Kokumikan Arena Tokyo kemarin. Batirgaziev unggulan nomor 2 memastikan medali emas dengan keputusan ganda 3-2 setelah keputusan masuk ke kartu skor juri. Batirgaziev dan Regan menjadi profesional pada tahun 2020 selama penundaan Olimpiade Tokyo yang disebabkan oleh pandemi coronavirus. Di Olimpiade Tokyo 2020 membawa angin segar bagi PPBBSI. Skuad Garuda berhasil mempertahankan tradisi medali emas lewat raihan pasangan ganda putri Grecia Poli Apriani Rahayu. Satu medali perunggu juga diraih dari sektor tunggal putra lewat Antoni Sinsuka Ginting. Kabid Humas PPBBSI Broto Happy mengungkapkan prestasi dari sektor ganda putri cukup mengejutkan karena yang selama ini diharapkan menyumbang medali justru dari sektor ganda putra dengan amunisi satu dan dua dunia Marcus Gideon David Sukamulyo dan Nur Hasan Hendra Setiawan. Atas hasil ini, Broto Happy mengatakan PPBBSI akan mengadakan evaluasi setelah Kabid Pembinaan Prestasi Rioni Mainaki dan para pelatih menyampaikan laporan hasil penampilan para atlet. Kita evaluasi karena sang pelatih belum berkumpul kembali ya. Tentu pihak pengurus pusat PBSI di bawah pembinaan Pak Agung Firman Sampurna tentu menunggu laporan dari manajer tim, dari Kabid Timpres, Pak Rioni Mainaki, semua para pelatih. Jadi semuanya masih menunggu laporan dari hasil penampilan para pemain di Olimpiade Tokyo nanti. Setelah mereka datang, kemudian laporan evaluasi disampaikan, pada situ kita bisa menyusun apa yang harus dilakukan ke depan.